Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Rahmadewi dari kelas Meril D3 Teknik Ronsen Universitas Widyahusada Semarang. Dosen pengampu yaitu Bapak Fadli Velayani, Sarjana Teknik Terapan dan Magister Kesehatan. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang instrumen MRI dan prinsip dasar pencitraan MRI. Apa itu MRI? MRI adalah suatu teknik pencitraan yang menghasilkan citra potongan melintang objek yang menggunakan medan magnet kuat. Perkembangan MRI. Dalam perkembangan MRI, teknologi MRI pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli radiologi dari Amerika Serikat yang bernama Paul Christian Lauterbur dari tahun 1929 sampai tahun 2007 yang berhasil memperoleh penghargaan Nobel bersama Peter Mansfield atas hasil risetnya di bidang MRI pada tahun 2003. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, MRI dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kanker pada stadium awal maupun untuk mengetahui perkembangan kanker saat menjalani kemoterapi. Oleh karena itu, kini para ahli kesehatan lebih memilih untuk menggunakan MRI karena paparan gelombang magnetik yang sangat kuat disertai dengan gelombang radio untuk menghasilkan gambar yang sangat detail pada bagian dalam tubuh pasien. Instrumen MRI. Yang pertama yaitu ada magnet, kedua ada coil radiofrekuensi, yang ketiga ada gradien magnet, yang keempat ada perangkat komputer, yang kelima ada patient handling system. Perangkat tambahan. Yang pertama yaitu bel. Pasien diberi bel dikarenakan ketika pasien dalam kondisi darurat, pasien bisa menggunakan bel untuk memanggil petugas di luar ruangan pemeriksaan MRI. Tombol bel tersebut dibunyikan untuk pasien yang mengalami ketakutan pada ruangan sempit atau yang disebut dengan klaustrofobia, ataupun dengan pasien yang mempunyai tato di tubuhnya, tetapi pada saat ditanya oleh petugas, pasien itu tidak mau berkata jujur. Maka pada pemeriksaan MRI dilakukan, kulit pasien tersebut akan terbakar. Lalu pada pasien yang memakai alat di organ jantung, jika dimasukkan di dalam pesawat MRI bisa bergerak. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut perlu pemahaman mengenai keamanan dalam pemeriksaan MRI. Yang kedua yaitu earphone. Agar tidak mengalami kerusakan pada pendengaran,
karena dalam proses perubahan gradien magnet tersebut, nilai magnetik pada MRI akan mengeluarkan suara yang sangat berisik. Yang ketiga yaitu monitor pasien yang berfungsi untuk mengetahui atau melihat apa yang dilakukan oleh pasien selama proses pemeriksaan MRI. Dan yang keempat adalah perangkat komunikasi dengan pasien yang berfungsi untuk pasien yang tidak mampu menekan tombol bel, maka pasien bisa memanggil petugas MRI dengan perangkat komunikasi tersebut yang ada di dalam MRI. Maka secara otomatis petugas bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pasien. Kemudian pasien juga akan mendengarkan instruksi yang diberikan oleh petugas MRI. Jenis-jenis magnet. Yang pertama yaitu ada magnet permanen. Magnet permanen dapat menghasilkan 0,3 Tesla. Magnet permanen ini dibuat dengan cara menginduksi medan magnet pada sebuah bahan ferromagnetik. Magnet ini berukuran besar, sebesar drum minyak, dan beratnya mencapai 100 ton atau kurang lebih 20.000 pounds. Desainnya tertutup atau berbentuk huruf C. Homogensitasnya tinggi. Seluruh rumah magnet dibuat dari besi, sehingga berat dan sukar dipindahkan. Yang kedua yaitu magnet resistif. Magnet resistif dapat menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 0,2 Tesla sampai dengan 0,4 Tesla. Medan magnet resistif dibuat berdasarkan arus listrik yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik, sehingga magnet magnetik akan timbul di sekitar kawat. Tetapi untuk terus mengalami magnetifikasi, maka memerlukan daya listrik yang kontinu agar membuat medan magnet yang terbentuk kuat. Beratnya kurang dari 100 ton. Ada dua jenis magnet dalam magnet resistif, yaitu iron core atau sama dengan inti besi, merupakan gabungan antara permanen magnet dan iron core. Inti magnet atau yoke digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Bodinya seperti permanen magnet tetapi tidak menggunakan keramik Brings. Sama dengan air core memerlukan banyak power listrik dan air pendingin. Yang kedua yaitu air core atau yang disebut dengan inti udara, lebih ringan tetapi hanya menghasilkan medan magnet 0,2 Tesla, membutuhkan power listrik yang lebih tinggi dibanding iron core. Dapat dimatikan apabila tidak digunakan. Yang ketiga yaitu magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 7 Tesla. Hampir sama dengan magnet resistif, medan magnet dihasilkan dari lilitan kawat yang besar. Kawat terbuat dari bahan niobium titanium yang kalau didinginkan sampai 9,5 derajat Kelvin akan kehilangan tahanan listrik.
Magnet superkonduktor menggunakan sirogen yang berupa helium cair dan bahan ferromagnetik sebagai penghasil medan magnet dan ditambahkan nitrogen cair sebagai pendingin. Ada kelebihan dari magnet permanen, yaitu yang pertama memerlukan power listrik yang tinggi. Yang kedua, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil. Yang ketiga, memerlukan pendinginan. Yang keempat, medan magnet tidak stabil. Kekurangan: menghasilkan sinyal yang lemah. Yang kedua, pesawat MRI sangat berat. Yang ketiga, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil atau 0,3 Tesla. Magnet resistif. Kelebihannya yaitu kos pengadaan murah, kos pemeliharaan murah, bisa dimatikan saat tidak digunakan. Kekurangannya yaitu memerlukan power listrik yang tinggi, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil, memerlukan pendinginan, medan magnet tidak stabil. Magnet superkonduktor. Kelebihannya, medan magnet stabil. Medan magnet yang dihasilkan besar 1,5 Tesla sampai 3 Tesla. Kekurangan: menggunakan sirogen cair yang berharga mahal. Koil radiofrekuensi merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi. Gradien magnet merupakan perangkat pada pesawat MRI yang digunakan untuk menghasilkan gradien magnet. Pasien handling system, perangkat yang digunakan untuk menampilkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI dan mengontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. Perangkat komputer berfungsi untuk menjalankan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. Dibutuhkan juga perangkat tambahan untuk keamanan dan kenyamanan pasien. Jenis MRI ada dua, yaitu Open MRI. Magnet permanen dan magnet resistif iron core merupakan pesawat yang lebih nyaman, tidak melengkung atau mengekang, dan kurang berisik bila dibandingkan dengan pesawat close MRI. Cenderung menghasilkan gambar tidak sebaik close MRI, tetapi Open MRI akan menjadi pilihan pasien yang memiliki fobia terhadap ruang tertutup atau yang disebut dengan klaustrofobia. Close MRI, magnet resistif iron core dan magnet superkonduktor menggunakan magnet yang kuat dengan kekuatan medan magnet yang lebih tinggi, yang memungkinkan untuk menghasilkan gambar yang lebih detail dan mampu menggambarkan lapisan dengan lebih tipis dari
irisan otak. Prinsip dasar pencitraan MRI. Proses pencitraan MRI. Tubuh manusia masuk ke dalam MRI. Ketika tubuh pasien ditempatkan di dalam pesawat MRI atau di dalam medan magnet yang kuat, proton hidrogen akan merubah posisinya. Proton bergerak secara acak. Searah dengan medan magnet luar yang sangat kuat, menghasilkan medan magnet yang asalnya magnetisasi longitudinal. Dalam proton mengalami magnetisasi, proton juga mengalami arah presisi. Dalam gerak presisi, atom selalu stabil selama dia berada di medan magnet. Ketika dia tidak berada di medan magnet, atom hidrogen ini akan kembali pada posisi semula. Ketika atom hidrogen diberikan sinyal atau radiofrekuensi pada pesawat MRI, maka nilai frekuensi dalam atom hidrogen akan berubah. Yang awalnya dia bergerak secara longitudinal menjadi ke arah transversal. Ketika radiofrekuensi dimatikan, maka arah proton hidrogen akan kembali ke arah semula atau yang disebut dengan magnetisasi dan melepaskan energi atau yang disebut dengan relaksasi. Sinyal yang dilepas akan diterima oleh koil. Proton kembali ke semula dan melepaskan relaksasi. Energi radiofrekuensi yang dilepas kemudian ditangkap oleh koil. Sinyal yang dilepas akan diterima oleh koil. Setelah diterima oleh koil, akan diteruskan ke komputer. Koil merubah menjadi citra dengan dibantu perangkat sistem. Dalam komputer sinyal tersebut diolah menjadi citra MRI, potongan melintang objek. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.